5 skill yang harus kamu punya kalau kamu pengen jadi pengusaha. Hey guys, nama gue Marshall, dan di video kali ini kita akan bahas 5 skill yang wajib lu miliki kalau lu mau jadi pengusaha. Tapi sebelum kita mulai video ini atau sebelum kita masuk ke 5 list ini nih, gue pengen ingetin sebentar ke kalian. Kalau kalian ternyata nggak punya beberapa dari skill ini, bukan berarti lu nggak bisa jadi pengusaha atau mimpi lu jadi pengusaha itu udah hilang. Nggak kayak gitu juga. Awalnya gue juga nggak punya 5 skill ini, dan bahkan sampai sekarang gue masih mengolah atau mengasah skill gue di 5 skill ini. Jadi kalau kalian nggak punya skill-skill ini skill-skill yang bukan lu dapatkan dari lahir, tapi lu dapatkan dari belajar. Jadi kalau lu nggak punya, ya langsung cari tahu gimana caranya mendapatkan skill-skill ini. Kayak gitu. Kalau kalian udah tahu, sekarang kita masuk ke videonya, oke? Skill pertama yang lu harus miliki untuk menjadi seorang pengusaha adalah berpikir kreatif atau creative thinking. Mungkin gue bisa baca beberapa pikiran orang di sini nih. Kayaknya bakal ada beberapa yang mikir kalau mereka tuh nggak kreatif karena mereka tuh nggak bisa gambar, nggak bisa nyanyi, nggak bisa melakukan hal apapun yang berbau dengan seni. Jujur tuh sama kayak gue, dan gue merasa gue kreatif kok walaupun gue nggak bisa melakukan hal-hal itu. Kenapa? Karena menurut gue kreatif itu bukan tentang seni doang dan bukan tentang menciptakan sesuatu yang baru. Kreatif itu bisa juga dalam bentuk menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu, dan juga menginovasikan sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Dalam konteks creative thinking dalam bisnis, gue pengen mengingatkan kalian bahwa semua bisnis, semua industri pasti ada yang namanya kompetitor. Kecuali lu menciptakan sesuatu yang baru, revolusioner, mungkin lu doang yang punya. Tapi menurut gue itu pun cuma akan bertahan dalam waktu tertentu doang, karena pasti ada orang yang mencium kesuksesan lu nih, dan kayak mikir, gue kayaknya bisa lakuin itu juga deh. Kayaknya gue bisa bawa ide gue campurin sama ide lu. Ide lu yang lagi sukses tuh dicampur dan akhirnya jadi inovasi baru. Dan kalau lu tidak berinovasi atau tidak berevolusi, maka dia yang menang, lu akan tertinggal. Jadi lu harus terus berinovasi dengan memiliki skill creative thinking. Sekarang kita masuk ke skill kedua yang harus lu miliki untuk jadi pengusaha. Tapi kayaknya skill kedua ini itu sangat berguna bahkan di luar pengusaha. Jadi kayak lu mau jadi apapun, kayaknya skill kedua ini bakal bermutu banget nih. Yaitu adalah manajemen waktu. Kalau lu seperti gue, dimana gue punya mimpi yang sangat besar, punya bisnis banyak di berbagai bidang, pasti gue harus punya skill manajemen waktu yang bagus banget. Dimana gue bisa mengatur semua bisnis itu dan juga tetap tanggung jawab dengan keluarga gue, dimana gue punya waktu untuk mereka juga. Jujur nih guys, skill manajemen waktu adalah skill yang sampai sekarang gue itu masih struggle. Karena gue tuh sering banget lupa dengan tugas-tugas atau tanggung jawab gue yang harus gue kerjain, apalagi kalau due date-nya itu lama banget. Nah, gue coba cari solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi gue sekarang mencoba untuk tidak pernah menunda-nunda pekerjaan gue. Kenapa? Jadi kalau misalnya gue lupa di hari H nih misalnya, gue itu udah kerjain tugas-tugas yang harusnya gue kerjain sebelumnya. Jadi gue tuh ada waktu kosong untuk mengerjakan hal yang gue lupa di H-1 misalnya kayak gitu. Jadi gue itu ada waktu kosong di mana gue bisa mengerjakan tugas yang gue kelupaan. Kayak gitu tipsnya. Itu dari gue. Siapa tahu bermanfaat untuk lu. Sekarang kita masuk ke skill ketiga yang harus kalian miliki untuk menjadi seorang pengusaha. Yaitu adalah skill komunikasi yang baik. Nah, di skill ketiga ini mungkin kita akan ulik dan bahas lebih lama karena gue akan pecah dua jenis dari komunikasi, yaitu adalah pitching dan juga networking. Sekarang kita bahas pitching dulu. Secara singkatnya, pitching adalah kemampuan lo untuk menjelaskan suatu informasi, mungkin kalau dalam bisnis kita bilang menjelaskan bisnis lo secara singkat, padat, dan efektif. Karena gue yakin siapapun itu lawan bicara lo, gue yakin mereka nggak terlalu suka dengerin lo ngomong kalau lo muter-muter dan gak ada intinya. Salah satu cara yang gue gunakan untuk pitching adalah gue selalu menyiapkan poin-poin sebelum gue mulai pitching atau presentasi. Jadi gue tuh udah siapin nih poin-poin apa aja yang bakal gue omongin dan informasi apa yang mau gue kasih. Jadi pas gue ngomong, gue itu sangat jarang untuk ngelantur. Tapi kalaupun gue ngelantur, gue tuh bisa langsung back to the topic karena gue udah ada listnya. Jadi gue nggak lupa mau ngomongin apa, kayak gitu. Sekarang kita bahas tentang networking. Gue yakin lo pasti sering banget denger quotes ini, yaitu adalah your network is your network. Dari quotes itu aja kita udah yakin bahwa networking itu penting banget. Ya kan? Karena kita di Indonesia aja kenal istilah orang dalam kan. Dan menurut gua orang dalam itu adalah networking. Karena misal lu mau apply ke suatu perusahaan, kalau lu punya orang dalam, pasti lu akan jauh lebih gampang keterima. Ya kan? Akhir-akhir ini gua tuh mulai sadar akan pentingnya networking. Dan sekarang gua tuh coba DM orang yang gue lihat di YouTube, dan coba membangun network dari situ. Dan setelah gue mencoba untuk melakukan networking ini, gue sadar akan satu hal nih. Kalau kita melakukan networking, memang gratis sih kita DM orang, dan ya kalau dijawab ya bagus, kalau nggak dijawab ya enggak. Tapi untuk meningkatkan kemungkinan kita dijawab dan dinotis adalah kita harus punya personal branding atau enggak social presence kali ya di media sosial. Karena gue tuh sempat bikin video TikTok yang mendapatkan views yang lumayan lah.
Dan pas gue DM satu orang nih, ternyata dia itu nonton video TikTok gue dan notice gue dan jawab gue dan bahkan bantu share bisnis gue. Jadi menurut gue kalau kita punya social presence yang bagus di internet, punya personal branding, pasti akan lebih mudah untuk networking. Itulah alasan kenapa gue bikin YouTube channel ini, dimana siapa tahu YouTube channel ini bisa berkembang, amin. Kalau kalian mau support gue, silahkan subscribe, oke guys? Jadi menurut gue bikin YouTube channel ini ya siapa tahu bisa jadi personal branding gue juga, membangun personal branding dan bisa bikin network gue juga. Lanjut ke skill keempat yang harus lu miliki untuk jadi seorang pengusaha, yaitu adalah skill leadership. Karena kita jadi seorang pengusaha, berarti kita menjadi seorang leader, ya kan? Kita jadi entrepreneur, kita adalah leader dari tim kita adalah leader dari perusahaan kita. Nah, maka dari itu, kita harus punya skill di mana kita bisa manage semua, kita bisa nge-lead tim kita dengan bagus supaya tujuan kita tercapai. Nah, di sini gue ada beberapa tips yang bisa kalian ikutin untuk mengimprove skill leadership kalian. Tips pertama untuk jadi seorang leader yang baik adalah kamu harus menjadi orang yang proaktif. Jadi proaktif adalah kemampuan lo untuk menjadi seseorang yang dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Ya gue yakin sih lo nggak bisa mengidentifikasi semua masalah karena lo bukan peramal. Tapi setidaknya dengan mengidentifikasi beberapa masalah yang berpotensi terjadi, lo bisa terhindar di masalah tersebut. Skill kedua yang harus lo miliki untuk jadi seorang leader yang baik adalah lo harus memberi contoh juga yang baik. Karena seorang leader yang baik adalah dia pemberi contoh yang baik. Misalnya gini, kalau lo pengen kinerja karyawan lo bagus, maka lo juga harus menunjukkan kalau kinerja lo itu juga bagus. Dan sebaliknya, kalau lo pengen dihargai, maka lo juga harus menghargai karyawan lo. Jadi sama-sama mutualisme. Skill terakhir yang harus lo miliki kalau pengen jadi pengusaha adalah berani. Karena bisnis is all about courage. Tapi keberanian itu datang dari perhitungan, bukan asal gaskan doang. Walaupun kita pakai kata berani untuk menggambarkan skill ini, tapi kita juga bukan asal gaskan doang. Kita harus punya yang namanya planning, rencana. Kalau kita sukses, kita ngapain? Kalau kita gagal, kita ngapain? Tapi jangan sampai pemikiran kalau kita gagal ini menghambat lo untuk mulai. Dan itu adalah 5 skill yang harus lo kuasai kalau lo pengen jadi pengusaha. Tapi gue yakin ada banyak skill lain yang gak gue sebutin di 5 list ini. Jadi kalau lu ada skill yang gue gak sebutin, coba komen di bawah dan siapa tahu gue bisa bikin part 2 dari video ini. Dan coba subscribe channel ini kalau kalian merasa video yang gue kasih ini berguna untuk kalian. Dan informasi selanjutnya juga pasti gak kalah berguna. Oke, jadi subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu tentang channel ini. And as always, gue Marshall. Keep grinding.